Last week you mentioned how Jesus, in the beginning of Christianity, Jesus was not worshipped as God. But then you mentioned also, but after the Persian influence, he became God. What did you mean with that, and how did the Persian actually influence that? Okay, let me translate it first. Okay. Pertanyaannya dari Owi adalah minggu lalu Rabi itu menyebut bahwa Yesus itu di awal gerakan kekristenan belum disembah sebagai Tuhan. Tapi ternyata ada pengaruh Persia yang akhirnya menyebabkan mereka menyembah Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Dan pertanyaannya adalah bagaimana Persia bisa berperan dalam mempengaruhi perubahan itu? It is very clear. Ini sangat jelas. And almost all scholars agree. Dan bahkan hampir semua sarjana atau ahli, scholar itu apa sih, cendekiawan yang setuju that the earliest Christians did not dream that Jesus was a God. Bahwa kekristenan awal sama sekali tidak bermimpi bahwa Yesus adalah Tuhan. But this is rather a much later development. Tapi bahwa ini adalah perkembangan yang muncul baru belakangan. And we can even see in history, bahkan kita bisa melihat di dalam sejarah, written by Christians, yang ditulis sendiri oleh orang Kristen, that they fought with each other and argued, dan bahwa mereka itu saling berkelahi dan berargumentasi. If Jesus is a God or not. Apakah Yesus itu benar Tuhan atau enggak? That means even the Christians wrote about the great fights they had with each other over what is Jesus. Is he a Messiah? Is he prophet? Is he God? Is he like a God? Or is he equal to the God who created the world? Jadi bahkan orang Kristen sendiri menulis tulisan-tulisan yang menceritakan perkelahian tersebut, perkelahian antara kelompok-kelompok Kristen yang isi perkelahiannya adalah ini benar dia Tuhan atau dia Mesias atau dia Nabi atau dia Tuhannya di bawah Tuhan atau Tuhan yang besar itu apa, dia itu apa. And I will say this to you. Dan ini saya katakan, the early church fathers para bapak gereja di mula-mula said things about Jews that were not nice. Mengatakan hal-hal yang buruk mengenai bangsa Yahudi. Right, yes. And later on, Christians would say bad things about Muslims. Dan belakangan orang Kristen mulai ngomong jelek tentang orang Muslim. This is not a secret. Ini bukan rahasia. I will say this to you. Saya mau katakan hal ini. They said the worst things about other Christians. Mereka itu bahkan mengatakan hal-hal yang jauh lebih buruk lagi mengenai orang-orang Kristen itu sendiri. Early Christians would curse and say the nastiest things about other Christians, which they would never even say about Jews, and later they wouldn't even say about Muslims. Di dalam kekristenan awal, orang-orang Kristen itu pernah menyebut orang-orang Kristen yang lain dengan kata-kata yang jauh lebih jahat dan jauh lebih buruk daripada dia pernah katakan kepada orang Muslim atau orang Yahudi. And primarily their fights were over, is Jesus a God, the God, creator of the universe? When you say fight, is that war or they argument? Fought arguing by words. Dan perkelahian mereka kebanyakan adalah di antara kelompok-kelompok itu adalah apakah benar Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Kebanyakan topiknya itu. And this argument was kind of settled for Christians in the 4th century at the Council of Nicaea in 325. Akhirnya argumentasi ini diselesaikan pada tahun 300-an di dalam konsil Nikea. Constantine converted to Christianity. Raja Konstantin akhirnya menjadi Kristen as a result of a great success in a military battle. Sebagai hasil dari ketika dia menang di dalam peperangan militer. He attributed his success to the Christian God. Karena dia menang, dia berpikir kemenangannya adalah karena Tuhannya orang Kristen. And now he wanted to unify Rome under Christianity. Nah, sekarang dia hendak menyatukan Roma di dalam satu agama yang sama, yaitu kekristenan. One religion, satu agama, one empire, satu kerajaan, one belief, satu iman,
one emperor, satu raja, but he had a problem. tapi dia punya satu masalah. Christians couldn't agree if Jesus was God or not. Orang-orang Kristen itu nggak ada satupun yang setuju, yang sepakat Yesus itu Tuhan atau enggak. They argued over some other smaller issues, Mereka memang argumentasi juga mengenai isu masalah-masalah yang lain, but this was the big one. tapi masalah yang ini adalah masalah yang terbesar. Even to this day, Bahkan di hari ini, what do Christians fight the most about? kira-kira kalau ada perkelahian, yang dikelahikan apa, yang diperdebatkan apa? Why do Christians say Mormons a cult? Mengapa False. orang Kristen itu menganggap Mormon itu adalah okultisme atau sesat, The witnesses a cult, atau saksi Yehova itu sesat? not real Christians. Itu bukan orang Kristen. Not real Christians. Mereka bilang itu bukan orang Kristen beneran. What are they fighting about? Apa sebenarnya penyebabnya? The nature of Jesus. Yaitu siapa sifat alaminya Yesus itu. This is an old story. Ini adalah kisah yang udah kuno banget lah. Now, it's obvious Nah, sangat jelas that they're arguing about it bahwa mereka ternyata berargumentasi mengenai hal ini because such an idea is not in the Christian Bible. karena ternyata ide ini tidak tertulis dengan jelas di Alkitab Kristen. Let me give you an example to Saya show you. kasih satu contoh ya. I'll illustrate it. Saya akan memberikan ilustrasi. Christians had many gatherings called ecumenical councils where they convened together to make decisions. Orang Kristen, say that again. Christians gathered together many times in history with ecumenical councils to decide and resolve disputes. Oke, orang Kristen sering kali bergabung menjadi satu, berkumpul menjadi satu, dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang oikomenical. Is this correct? Betul nggak? Yes, of course. Did Christians ever have an argument and need a council because people disagreed over whether Jesus was born of a virgin? Oke, tidak pernah nggak orang Kristen itu berkumpul dan membentuk sebuah konsel untuk memutuskan apakah Yesus adalah lahir dari perawan atau tidak? Pernah nggak itu The terjadi? answer is Tidak pernah. no. Why not? Kenapa tidak pernah? Why wasn't there a big fight if he was born from a virgin? Kenapa nggak pernah ada yang berantem untuk memastikan dia itu lahir dari perawan atau bukan? What's the answer? Apa jawabannya? It says it open in the Christian Karena Bible. secara eksplisit ditulis di dalam Alkitab Kristen kan? Right? In Matthew and in Luke, it says he's born of a Di virgin. dalam Matius dan Lukas secara eksplisit, secara gamblang ditulis bahwa dia lahir sebagai perawan. So no Christians ever argued Jadi nggak about ada this. yang pernah berargumentasi mengenai hal ini. Now, just so you know, there used to be an old Christian sect called Ebionites Tapi ini untuk informasi aja, dulu ada sekte Kristen namanya Ebionite. that didn't believe this. But Mereka tidak they're not percaya, around anymore. tapi mereka itu tidak ada lagi. so obviously, the Christian Bible doesn't say that Jesus was God. Jadi ternyata Alkitab Kristen sendiri tidak pernah dengan gamblang tulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Now, you probably are asking yourself a question Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, because I am about to look at the Christian Bible with you. karena sekarang sebentar lagi kita akan membuka ke Alkitab Kristen bersama Anda. And you're probably wondering to yourself, Mungkin Anda bertanya-tanya, 1 second, Rabbi, sebentar dong Rabi, you're a Jew. kamu kan Yahudi, You don't believe in the Christian kamu kan Bible. nggak percaya Alkitab Kristen. How can, if you don't believe in the Christian Kalau kamu Bible, tidak percaya Alkitab Kristen, how could you use the Christian Bible to prove anything? kenapa bisa pakai Alkitab Kristen untuk membuktikan apapun? And Muslims, Dan orang Muslim juga, they believe that Jesus was a Messiah, mereka percaya bahwa Yesus itu Al-Masih, very great, orang yang besar. but they do not believe that the New Testament is the Word of God, Tapi perfect. mereka secara tidak percaya secara
sempurna bahwa perjanjian baru adalah benar firman Tuhan. They certainly don't like Paul. Mereka tentu saja tidak suka dengan Paulus. I'm telling you the truth here. I'm Saya not ini going terus terang dengan gamblang. There are no children here. We're adults. Kita ini We can bukan talk. anak-anak lagi ya, kita kan orang dewasa yang bisa berpikir. So how do you pick and choose Jadi bagaimana kita bisa memilih what you can use? yang mana yang bisa kita pakai? Okay. So there are certain rigorous methods that we can use to know if something in the Christian Bible accurately reflects what early Christians really believed. Jadi ada metode yang bisa kita pakai untuk mengecek dari dalam Alkitab Kristen apa yang sebenarnya dipercayai oleh kekristenan awal. Because even though I, as a Jew, do not believe in the Christian Bible, Karena walaupun saya sebagai orang Yahudi tidak percaya pada kitab Kristen, it doesn't mean that there is nothing in there that I can see that can give me very valuable information. sebenarnya tidak ada yang ada di sana yang bisa saya pakai untuk mencari informasi yang berguna, berharga. So, Jadi one method is called salah satu metode disebut the criteria of embarrassment. kriteria malu-maluin. How do you say embarrassment? Yeah. The criteria of something that is embarrassing. Jadi kriteria dari sesuatu yang memalukan. If there's something that's not so nice, Kalau ada sesuatu yang tidak terlalu baik, if it's a little embarrassing, kalau memang memalukan, sedikit memalukan, it's probably true. Mungkin itu adalah benar. For example, Misalnya, Paul was fighting with Peter. Paulus itu berkelahi dengan Petrus. Is that the kind of thing someone would invent? Mungkinkah seseorang mengarang-arang cerita seperti itu? Probably not. Mungkin tidak. Right? Why would you make up such a thing? Kenapa perlu dikarang-karang hal-hal seperti itu? It's embarrassing. Kan ini hal yang memalukan. Okay. The second thing we can look at Dan hal kedua yang bisa kita lihat is a trajectory, which means an angle of how the New Testament portrays Jesus. yaitu sudut pandang bagaimana perjanjian baru itu menceritakan tentang Yesus. In the Christian Bible, Di dalam Alkitab Kristen, especially in the earliest books of the Christian Bible, terutama di dalam kitab-kitab awal, Jesus is portrayed as somebody Yesus itu digambarkan sebagai seseorang who worships God, yang menyembah Tuhan, cries out to God, berteriak pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, asks God to save him, meminta Tuhan untuk menyelamatkan dia, take this cup not from my will but from your will. meminta supaya mengambil cawannya bukan berdasarkan kehendaknya tapi kehendak Tuhan. When Jesus is asked, when is the end of days going to take place? Ketika orang bertanya kapan akhir zaman akan terjadi, Well, you either have the mind of God or you have the mind of man. harus salah satu punya pikiran Tuhan atau pikiran manusia. Jesus has said, nobody knows this. Yesus mengatakan tidak ada yang tahu hal itu. Not the angels, Tidak ada malaikat yang tahu, not the Son, tidak juga anak tahu, but only the Father. hanya Bapa yang tahu. Well, if he is God, Kalau dia memang Tuhan, how could the Father have information bagaimana that he does mungkin? not? Bagaimana mungkin Tuhan punya informasi tersebut, tapi dia sendiri tidak punya informasi itu? We are told a story that a person who's very rich comes to Jesus. Kita dengar satu cerita tentang seorang yang kaya yang datang kepada Yesus. Again, I don't know if this story really happened, Sekali lagi kita tidak tahu apakah cerita ini memang pernah benar terjadi. but what it tells me Tetapi apa yang is saya tahu is how Christians thought. ada apa cerita itu menceritakan kepada saya bagaimana orang Kristen itu berpikir. And he said to Jesus, "Oh good teacher, oh good master, what can I do to have eternal life?"
dia mengatakan, orang kaya itu mengatakan, Tuhan yang baik, apa yang bisa saya lakukan untuk menerima hidup kekal? And Jesus said to Dan him, Yesus mengatakan, why do you call me good? loh, kenapa saya disebut baik? There's only good, and that's one, and that's God. Hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan. And then the man understood Lalu orang itu akhirnya mengerti that there's only one God, bahwa hanya ada satu Tuhan. and Jesus is not that God. Dan Yesus itu bukan Tuhan itu. So then he said to him, teacher. Dan akhirnya dia berganti, dia bilang guru. He did not say good teacher, Dia nggak bilang guru yang baik. because Jesus had already explained to him that good can only be used of God. Karena Yesus sudah menjelaskan kepada dia bahwa kata baik hanya bisa dipakai untuk menggambarkan Tuhan. In the book of John, Di dalam kitab openly, Yohanes secara terbuka, Jesus says the Father is greater than I. secara terbuka dikatakan bahwa Bapa adalah jauh lebih besar daripada aku. Chapter 14, verse 28. Ini bab 14, 28. Ayat 28. Many Christians say, but you know, Jesus did many miracles. Orang Kristen banyak yang cerita bahwa Yesus itu melakukan banyak keajaiban, mujizat. He healed many people. Dia menyembuhkan banyak orang. He forgave sin. Dan dia juga mengampuni dosa. If you've never heard about what I just said, you've never been in a church. Kalau belum pernah dengar ini, berarti belum pernah ke gereja. Okay. Christians will teach this, Orang Kristen memang mengajarkan hal ini. that only God can forgive sin. Bahwa Tuhan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Is this correct? Benar? But the New Testament again is very clear on this point. Tapi sekali lagi perjanjian baru sangat jelas mengenai hal ini. In John chapter 5, Dalam verse Yohanes 5 30, ayat 30, Jesus said, Yesus mengatakan, again, I don't believe he really said this, but this is how Christians saw Jesus. saya tidak percaya ini benar dia yang katakan, tapi seperti inilah orang Kristen berpikir Yesus yang menggambarkan Yesus. He said, I can do nothing of my own, Saya tidak bisa melakukan apapun dari diriku sendiri. and I can only do that of the power of the one who sent me. Saya hanya bisa melakukan apa yang berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh Bapa yang mengirim aku. So in the Christian Bible, Jesus is a servant of God, Jadi di dalam Alkitab Kristen, Yesus itu adalah hambanya Tuhan, and Jesus is a messenger. dan Yesus sendiri adalah seorang pembawa pesan. As in the famous verse of John 17:3, Ada satu ayat yang terkenal, yaitu Yohanes 17 ayat 3. this is eternal life, Dikatakan ini adalah hidup kekal, that they may know you, the only true God, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, yaitu Tuhan yang sejati, and Jesus Christ who you sent. dan Yesus yang sudah Engkau kirim. So it's very, very clear. Jadi jelas sekali, yang satu Tuhan, yang satu pembawa pesan. The earliest Christians did not believe that Jesus was a God. Jadi Kristen mula-mula tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. This is a much later development. Ini adalah pengembangan yang belakangan, perkembangan yang belakangan. Now, that said, Karena sudah mengatakan hal ini semua, we can, if we look at the New Testament in the order that it was written, jadi kalau kita melihat Alkitab Kristen sesuai dengan urutan ditulisnya, we could see the development kita bisa melihat perkembangan itu, of how Jesus becomes a God. yang dimana perkembangan dari Yesus yang manusia menjadi Yesus yang Tuhan. We could see how it moves in this direction. Kita bisa melihat bagaimana kitab-kitab ini menuju arah itu. And we could see this by looking at what stage in Jesus' career does he become the Son of God. Dan kita juga bisa melihat di dalam tahapan kehidupan yang seperti apa dia akhirnya disembah sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan. It is very unfortunate Ini cerita yang sangat tidak baik. that
when you look at a Christian Bible, Kalau kita melihat Alkitab Kristen, the book of Matthew is placed first. Kitab Matius ditulis awal sebagai kitab pertama. Because Mark should be first. Padahal sebenarnya Markus sebenarnya harus duluan. And that's why Christians miss what I'm about to show you. Itu sebabnya orang Kristen sering tidak melihat apa yang akan saya tunjukkan sekarang. Listen carefully. Nih, perhatikan baik-baik. The earlier that a book is written, Semakin tua kitab itu ditulis, the later in Jesus' career does he become the Son of God. semakin tua buku yang ditulis, semakin lama di dalam kehidupan Yesus, di mana dia akhirnya menjadi Tuhan. I'll just say that one more time. Saya katakan sekali lagi. The earlier the book is chronologically written, Semakin tua kitab yang ditulis, the later in Jesus' career does he become the Son of God. semakin lama di dalam kehidupan Yesus itu, di mana dia akhirnya disembah menjadi Tuhan. Let me show you. Jadi saya mau tunjukkan hal ini. In the book of Mark, Dalam kitab Markus, the first of the four Gospels, ini adalah kitab pertama yang pertama kali ditulis dari 4 kitab yang ada. when does Jesus become the Son of God? Kapan di dalam kitab Markus, kapan Yesus menjadi anaknya Tuhan? When are we introduced to Jesus? Kapan kita diperkenalkan kepada Yesus? At his baptism. Yaitu pada pembaptisannya, betul? There's no virgin birth. Tidak ada ditulis tentang kelahiran perawan. Paul doesn't mention a virgin birth. Bahkan Paulus juga tidak menyebut hal itu. Nowhere. Tidak ada di mana-mana. There's no Bethlehem. Tidak ada in Mark. cerita Bethlehem di dalam Markus. There's no Bethlehem in Paul. Tidak ada Bethlehem di dalam cerita Paulus. That's all later development. Semua itu munculnya di buku-buku yang belakangan muncul. As far as Paul and Mark are concerned, Berdasarkan Markus dan Paulus, there was nothing unusual about the way Jesus was born and Tidak in ada the yang- city he was born. tidak ada yang aneh dengan kelahiran Yesus dan kota di mana dia lahir. So at the baptism, we hear a voice from heaven. Jadi ketika di dalam Markus, ketika Yesus dibaptis, mereka mendengar suara dari langit. You are my son in whom I am well pleased. Dikatakan engkau adalah anakku yang kukasihi, yang The voice from heaven suara dari surga inilah tells Jesus that he is now the Son of God. yang mengatakan kepada Yesus bahwa dia sekarang adalah anak Tuhan. In Matthew, it's different. Nah di Matius sedikit berbeda The voice from heaven is different. dan suara dari surganya juga berbeda. You have to look carefully. Ini harus dilihat hati-hati. In Matthew, it says, "This is my son." Di dalam Matius dibilang inilah anakku. Meaning, in Matthew is the voice is not telling Jesus anything; it's telling everybody else who was there. Jadi suara itu bukannya mengatakan sesuatu kepada Yesus, tapi dia mengatakan sesuatu kepada orang-orang lain. Because for Matthew and Luke, Karena bagi Matius dan Lukas, Jesus becomes the Son of God at his birth. karena Yesus menjadi anak Tuhan sejak awal, sejak dia lahir. In fact, Mary is told that she is going to become pregnant through the Holy Spirit because Jesus is the Son of God. Kita juga dikasih tahu bahwa Yesus ini Maria hamil oleh Roh Kudus karena Yesus harus menjadi anaknya Tuhan, anaknya. Matthew and Luke are written about 15 years after Mark. Matius dan Lukas ditulis 15 tahun sesudah Markus. So now Jesus becomes the Son of God at his birth. Nah sekarang di dalam Matius dan Lukas, Yesus itu menjadi anak Tuhan sejak lahir. That's why Mary is very important in the book of Luke. Itu sebabnya di dalam kitab Lukas, Maria itu sangat penting. She literally is a partner in making Jesus the Son of God. Dia menjadi seperti partner untuk membuat Yesus sebagai anak Tuhan. Now, John is written last of the four Gospels. Ya, Yohanes ditulis paling belakangan dari keempat Injil itu, About 15 years after Matthew and Luke.
sekitar 15 tahun sesudah penulisan Matius dan Lukas. Well, when does Jesus become the Son of God in John? Di mana Yesus menjadi anak Tuhan di dalam kitab Yohanes? Much earlier. Jauh sebelumnya, sebelum lahir. In fact, in John, Jesus' virgin birth is not important. Bahkan di dalam Yohanes, kelahiran perawan itu tidak penting. Mary is not important. Maria tidak penting. Do you know that Mary is mentioned in the Quran more than any woman? Di dalam Quran, Miriam ya, itu disebut lebih banyak daripada wanita-wanita lain. Do you know how many times Mary is called by name in the book of John? Tahu nggak di dalam kitab Yohanes berapa kali Maria itu disebut namanya? Do you want to guess? Kira-kira ada yang mau tebak nggak? 0. 0. Never. Tidak pernah disebut. She is referred to as Jesus' mother. Dia memang disebut sebagai mamanya Yesus. And not always in the nicest way. Tapi tidak dengan cara yang menyenangkan. Woman, what do I have to do with you at the wedding? Di dalam perkawinan, Yesus mengatakan pada ibunya, "Hai perempuan, mau apa engkau dari aku?" But you will never find Mary, the mother of Jesus, in John. Tapi kata Miriam atau Maria tidak pernah disebut di dalam kitab Yohanes. Mary is not important to Karena John. bagi Yohanes, Maria itu tidak penting. John has called a prologue, which means the first 18 verses of the book of John. Jadi Yohanes itu punya prolog sebanyak 18 ayat. That Jesus became a God and the Son of God and very great in somewhere in the eternal past. Karena bagi Yohanes, Yesus itu menjadi anak Tuhan, dia menjadi sangat besar dan sangat ilahi jauh sebelum dia lahir. These 18 verses 18 ayat ini are the most argued over verses in the entire Christian Bible by Christians. 18 ayat ini adalah ayat-ayat yang paling banyak didebat oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Of what exactly they mean. Karena mereka memperdebatkan apa sih sebenarnya artinya. But the point is now John has Jesus become the Son of God somewhere all the way in the distant past. Jadi sekarang di dalam Yohanes, Yesus itu akhirnya menjadi Tuhan atau menjadi anak Tuhan jauh sebelumnya, di masa lalunya Yesus sebelum lahir. We forgot about one person. Tapi kita lupa satu hal. What about Paul? Paulus gimana? What did Paul think when Jesus became the Son of God? Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kapan Yesus menjadi anak Tuhan? Atau You'll find it in the first verses of the book of Romans. ini kita bisa lihat di dalam ayat-ayat pertama kitab Roma. At his resurrection, Yaitu ketika dia dibangkitkan. which is even later. Yaitu Even later than Mark. dibandingkan kitab Markus, menurut Paulus dia menjadi Tuhan jauh belakangan. Kalau Markus So sendiri. you could see the direction that Jadi kita bisa Christianity lihat. is going. Jadi kita bisa melihat arah perkembangan iman Kristen itu seperti apa. Now, there is one other point here which is very important. Ini ada satu hal penting yang perlu disebut. What does this mean, the Son of God? Apa sih artinya anak Tuhan ini? Doesn't the Son of God mean like you are God? Bukankah ini artinya bahwa engkau adalah Tuhan? The word Son of God is used a lot in Christianity. Di dalam kekristenan kata anak Tuhan atau itu sangat sering disebut. It was used in the Roman world, in the Greco-Roman world. Ini sangat banyak disebut di dalam dunia Yunani Roma. Octavius, Octavius Caesar Augustus, yaitu Caesar Augustus, the first emperor of Rome. raja-raja Roma pertama. He was called the Son of God. Dia pun disebut sebagai anak Tuhan. But in Tanakh, in the Hebrew Bible, Tapi di dalam Tanakh atau kitab Ibrani, we also have the term Son of God. kita juga punya istilah anak Tuhan. What does this mean? Tapi apa artinya semua ini? It means two different things in the Greek world than in the Jewish world, than in the world of the Torah. Jadi di dalam dunia Torah atau dunia Yahudi artinya jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang artinya di dalam dunia Yunani.
This confuses many Christians Ini sangat membingungkan orang Kristen. because it says in John that Jesus was a God. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah seorang Tuhan. Well, how could you be a God but not the God? Kok engkau bisa jadi Tuhan atau seorang Tuhan tapi bukan Tuhan yang itu? What does this mean? Ini apa artinya? You have to listen very carefully. Tapi dengarkan baik-baik. In our world today, Di dalam dunia sekarang there is God ada Tuhan, who is the great mighty God. yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allahu Akbar. He's the great powerful mighty God. Tuhan yang sangat berkuasa, yang sangat Infinite power, yang punya kekuasaan yang tak terbatas, infinite mercy, pengampunan yang tak terbatas, infinite understanding. dan pemahaman yang tak terbatas. And that's God. Nah, itulah Tuhan. And then everything else Dan is segala yang lain not God. Adalah bukan Tuhan. And they are not compatible. Dan There's mereka a itu big tidak compatible. distance between them. Ada jarak yang besar di antara keduanya. You can't be God Junior. Kamu tidak bisa menjadi Tuhan junior. If you're a Hindu, you can, but not if you can't. God Junior doesn't work. Kalau engkau orang Hindu mungkin bisa saja, tapi kalau kamu Kristen tidak bisa. We live in a monotheistic orientation. Kita ini hidup di dalam orientasi monoteis. You're either God or you're not God. Kalau ya kamu itu ya kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan ya berarti bukan Tuhan. You can't be in between. Kamu tidak mungkin bisa menjadi di antara dua itu. Even today, Hindus Bahkan sekarang oleh bangsa Hindu struggle to try to reorient their religion in a more monotheistic way. Mereka bergumul bagaimana caranya mengartikan kehidupan mereka di dalam dunia yang monoistik ini. But this is not the way people thought in the ancient world. Tetapi di zaman kuno tidak seperti itu manusia berpikir. In the ancient world, if a horse has a son, Di dalam dunia kuno, kalau seekor kuda punya seekor anak, his son is a horse. horse. Jadi anaknya pasti kuda juga. He's not as important as the father horse. Tentu saja dia tidak lebih besar daripada bapak kuda. The father horse is the boss. Bapak kuda itu bosnya. I didn't mean to make that rhyme, it just came out great. If a mouse has a son, that son is a mouse. Kalau seekor tikus punya anak, anaknya itu tikus juga. But he's not his father. Tapi tikus itu ya bukan bapaknya. This is how the Greek mind worked. Seperti ini pola pikir orang Yunani. You can be the son of God, Engkau bisa jadi anaknya Tuhan, a God, yaitu Tuhan kecil, but not the God. tapi bukan Tuhan yang besar itu. So the word God was used differently. Jadi di dalam zaman Yunani kata Tuhan dipakai berbeda dengan cara berbeda. If we look at Torah, this is completely rejected. Nah, di dalam Torah hal ini sama sekali ditolak. In Torah, the Son of God means that you are performing the will of God on earth. Di dalam Torah, kalau ada seseorang disebut anak Tuhan, orang ini sebenarnya hanya mengerjakan kehendak Tuhan dengan sempurna. The faithful of the Jewish people are called God's son, his firstborn son. Mereka yang orang-orang Yahudi yang saleh dan yang setia, mereka disebut sebagai anak sulungnya Tuhan. The same thing in Hosea chapter 11 verse 1. Ini juga disebut dalam kitab Hosea 11 ayat 1. In 2 Samuel chapter 7, God says that David will have a child who will build a temple, and he will be to me a son, and I will be to him a father. Dikatakan bahwa say that again. Sure. In 2 Samuel Di dalam 2 chapter Samuel 7, 7 verse 12 through 16, ayat 12 sampai 16, God said to King David, Tuhan mengatakan kepada Raja Daud,
that you will have a son bahwa engkau akan punya anak who will build a temple, yang akan membangun sebuah bait suci, and he will be my son. dan dia sendiri pun akan menjadi anakku. And it's talking about King Dan Solomon. ini yang dibicarakan adalah Raja Salomo. And I will be to him a father. Dan aku akan menjadi ayah bagi dia. It doesn't mean that Solomon was God. Itu bukan berarti bahwa Sulaiman atau Salomon akhirnya menjadi Tuhan. It doesn't mean if someone performs the work of God on earth and is therefore the son of God, they are the God. Bukan berarti seseorang yang mengerjakan kehendak Tuhan secara sempurna di dalam dunia ini, akhirnya dia menjadi Tuhan. So in the ancient world, Jadi di dunia yang kuno, there were two types of uses of the Son of God. ada dua jenis perbedaan pemakaian istilah anak Tuhan. There was the Jewish idea Ada gagasan atau konsepnya Yahudi, that the Son of God wasn't God, ketika disebut anak Tuhan, bukan berarti anak itu benar-benar anak Tuhan, but was performing the work of God on earth. tetapi seseorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. But in the Greek mind, Tetapi di dalam pikiran Yunani, the Son of God meant something else completely. istilah anak Tuhan itu berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. The Son of God means that you were a God. Dikatakan bahwa apabila seseorang disebut anak Tuhan, dia adalah Tuhan sebenarnya. But not the God. Walaupun bukan Tuhan yang besar itu. Nobody in the ancient world thought Tidak ada seorang pun di dalam dunia kuno that Caesar Augustus bahwa Caesar Augustus or Romulus, the founder of Rome, atau Romulus, yaitu pendiri Roma, or Pythagoras, the Atau great Pythagoras. philosopher and mathematician, Pythagoras, yaitu filosofi matematika, or Hercules, the Atau great Hercules. athlete, Hercules, atlet yang besar itu. who were all called the Son of God. Mereka semua disebut anak Tuhan. But nobody believed Tapi tidak ada seorang pun yang percaya that these individuals bahwa mereka ini were equal to Zeus or Jupiter. sama sederajat dengan Zeus atau Jupiter. They would laugh at you if you would say that. Kalau kamu mengatakan hal itu, mereka pasti akan tertawa. They had many tiers, levels of God. Mereka itu dulu punya banyak level-level Tuhan. There was the great big God, Ada satu Tuhan yang besar, but the big God, he's too busy to tapi listen to Tuhan yang besar itu terlalu sibuk lah untuk mendengar kalian. Zeus, he's busy running the planet. Dewa Zeus itu terlalu besar dan terlalu sibuk mengurus planet-planet. And making pretty women pregnant. Dan dia juga sibuk menghamili perempuan-perempuan cantik. People did not pray to Zeus. Orang-orang tidak pernah berdoa pada Zeus. Zeus had much more important things than to worry about your little problems. Zeus itu terlalu sibuk untuk khawatir mengenai hal-hal kecil kalian. If you have problems, you have a need. Kalau engkau mempunyai kebutuhan atau punya masalah-masalah, you do what they do in Bali. Kalian melakukan apa yang dilakukan di Bali. You have a little altar in your house. Kalian punya altar atau mezbah di dalam rumah. And you brought sacrifices to the local smaller gods. Dan kalian memberikan korban-korban, ya, sajian-sajian kepada dewa-dewa lokal. And they may talk to the big gods Nah, for dewa-dewa you. lokal ini akan bicara kepada dewa yang besar itu untukmu. And it made sense. Dan itu sangat masuk akal. Today, my friends, Hari ini, bagi saudara-saudaraku, with science, dengan ilmu pengetahuan, we know that we are made of carbon, kita tahu bahwa kita ini terbuat dari karbon. that water and air is all made of the same molecules and atoms. Bahwa udara dan air itu semua dibuat oleh molekul-molekul yang sama. That everything we encounter today Apa yang kita hadapi sekarang ini comes from one mind, datang dari satu pikiran, and that's the mind of God. yaitu pikiran satu Tuhan itu. But in the ancient world, this was all a mystery. Tetapi di dunia kuno ini sesuatu yang misterius. It was Abraham Adalah Abraham atau Ibrahim who said, "You're making a mistake. yang mengatakan ini sebuah kesalahan.
You think there's one God for the sun, Engkau pikir bahwa ada satu Tuhan bagi matahari, another God for the water. lalu ada satu Tuhan untuk air. Everything comes from one God Padahal semuanya itu berasal dari satu Tuhan and no other. dan tidak ada Tuhan lain. And he used his mind to figure it out. Dan dia memakai pikirannya untuk akhirnya mencapai kesimpulan itu. And this is why we love him so much. Nah, itu sebabnya kita mengasihi Tuhan begitu. We admire him so much. Kita mengagumi dia. He was tested by God again and again, Abraham diuji terus-menerus, but he was faithful to the one God. tetapi dia akhirnya tetap setia pada satu Tuhan itu. And this is how the Jew believes. Dan seperti itu yang dipercaya oleh orang Yahudi. And this is what we wish the world to know. Dan ini yang kita inginkan supaya diketahui oleh dunia.